Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahaul Kawakib dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Munasabah. Munasabah secara bahasa berasal dari kata nasabah yunasibu munasabatan, yang artinya hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, munasabah adalah kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran, baik pada surat maupun pada ayat-ayatnya, yang menghubungkan antara uraian yang satu dengan uraian yang lainnya. Dengan demikian, adanya kecocokan, kepantasan, dan keserasian antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Munasabah terbagi menjadi 7 bentuk. Yang pertama, antar surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, nama surat dengan tujuan turunnya. Nomor 3, antar ayat dengan ayat. Nomor 4, ayat kalimat demi kalimat dalam ayat. Nomor 5, penutup ayat dengan kandungan ayatnya. Nomor 6, awal uraian surat dengan akhir uraiannya. Nomor 7, penutup surat terdahulu dengan awal uraian surat berikutnya. Munasabah yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Yang pertama, dalam Quran surat Quraisy, Allah membebaskan manusia dari kelaparan. Sedangkan dalam Quran surat Al-Ma'un, Allah mencela orang yang tidak menyukai anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Quraisy, Allah memerintahkan agar manusia menyembahnya. Sedangkan dalam Quran surat Al-Ma'un, Allah mencela orang yang lalai sholat dan berriya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang munasabah awal uraian surat dengan akhir uraian surat. Hubungan uraian awal surat dengan akhir surat tidak harus ayat yang terakhir, namun bisa pada ayat bagian akhir, seperti terurai dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dengan ayat 117, jumlah ayatnya 118. Qad aflaha al-mu'minun. Munasabah innahu la yuflihul kafirun. Munasabah ayat awal menjelaskan bahwa orang-orang mukmin itu bertentangan dengan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin itu beruntung dan orang-orang kafir itu tidak mendapat keberuntungan tersebut. Munasabah penutup surat terdahulu dengan awal uraian surat berikutnya. Munasabah penutup surat Quran surat An-Nisa ayat 172 sampai 176 dengan awalan surat Al-Maidah ayat 1. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 172 sampai 176 memerintahkan untuk berlaku adil dan mengesahkan Allah, tidak sombong, dan diserahkan kepada manusia, khususnya menyangkut harta warisan harus dilaksanakan pembagiannya sesuai aturan. Sedangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 memerintahkan agar orang-orang beriman memenuhi segala macam perjanjian baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Munasabah penutup surat Quran surat Al-Hajj ayat 77 dengan awal surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kata tuflihuna bagian penutup surat atau akhir surat Al-Hajj dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 23, yaitu dengan adanya kata aflaha. Jadi rincian orang-orang beruntung itu dijelaskan secara terperinci dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Munasabah antar ayat dengan ayat. Terdapat 2 cara yang ditempuh dalam mempelajari hubungan ayat dengan ayat. Yang pertama, menghubungkan kalimat terdahulu atau akhir kalimat pada suatu ayat dengan awal kalimat ayat berikutnya. Yang kedua, menghubungkan masalah yang dibahas ayat terdahulu dengan masalah pada ayat kemudian. Dapat berupa hasil pengelompokan beberapa ayat, sebagaimana contoh Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Nah, ini bisa kita lihat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20.
Kemudian ini artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Di dalam ayat ini disebutkan unta, langit, gunung, dan bumi. Ayat ini menggambarkan masyarakat Arab Badui primitif yang hidupnya berpindah-pindah. Binatang unta merupakan binatang yang sangat vital. Orang Badui sangat bergantung padanya. Unta tersebut perlu digembala agar mendapatkan makanan dan minum. Makanannya berupa rerumputan dan menjadi subur karena hujan. Begitu juga dengan meminumnya. Hal ini yang menyebabkan mereka menengadahkan ke langit agar turun hujan, agar mereka tidak kehujanan dan kepanasan, membutuhkan tempat berteduh dan berlindung agar aman, yaitu di gunung-gunung. Mereka berpindah-pindah dari suatu gunung ke gunung lain sesuai dengan keperluannya. Maka urutan dari unta, langit, gunung, dan bumi harus urut sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat tersebut dan tidak dapat dibolak-balik. Ini artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Di dalam ayat ini disebutkan unta, langit, gunung, dan bumi. Ayat ini menggambarkan masyarakat Arab Badui primitif yang hidupnya berpindah-pindah. Binatang unta merupakan binatang yang sangat vital. Orang Badui sangat bergantung padanya. Unta tersebut perlu digembala agar mendapatkan makanan dan minum. Makanannya berupa rerumputan dan menjadi subur karena hujan. Begitu juga dengan meminumnya. Hal ini yang menyebabkan mereka menengadahkan ke langit agar turun hujan, agar mereka tidak kehujanan dan kepanasan, membutuhkan tempat berteduh dan berlindung agar aman, yaitu di gunung-gunung. Mereka berpindah-pindah dari suatu gunung ke gunung lain sesuai dengan keperluannya. Maka urutan dari unta, langit, gunung, dan bumi harus urut sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat tersebut dan tidak dapat dibolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafindra Nur Faizi dari kelas PAIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang munasabah nama surat dengan tujuan turunnya, munasabah kalimat demi kalimat dalam ayat, dan munasabah penutup ayat atau fasilah dengan kandungan ayatnya. Yang pertama yaitu munasabah nama surat dengan tujuan turunnya. Nama surat dan tujuan suratnya dapat dikaji dari nama-nama surat yang menjadi inti pembahasan surat tersebut. Seperti dalam surat Al-Baqarah yang terletak di ayat 67 sampai 73. Dalam ayat ini dijelaskan maha kekuasaan Allah dalam menghidupkan seorang yang telah mati. Sehingga dengan demikian tujuan surat Al-Baqarah adalah menyangkut kekuasaan Allah dan keimanan kepada hari kemudian. Yang kedua yaitu munasabah kalimat demi kalimat dalam ayat. Di sini Al-Biqai berpendapat bahwasanya semua ayat Al-Quran bahwa kalimat demi kalimat mempunyai hubungan erat. Abu Su'ud menegaskan bahwa hubungan-hubungan tersebut tidak mutlak harus ada pada setiap ayat, seperti dicontohkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 24. Munasabah dalam ayat ini terletak pada kalimat lam taf'alu yang diperkuat atau ditakkid oleh kalimat lan taf'alu yang ditunjukkan kepada orang yang ragu pada masa turunnya ayat ini sampai masalah datangnya hari akhir. Tantangan dalam ayat ini membuktikan ketidakmampuan bagi siapapun untuk membuat Al-Quran atau semacamnya. Yang ketiga yaitu munasabah penutup ayat atau fasilah dengan kandungan ayatnya. Munasabah dalam hal ini memiliki 4 bentuk antara lain. 1. Menyempurnakan arti ayat dan menghindarkan kesalahpahaman seperti dicantumkan dalam surah Al-Ahzab ayat 25. Yang kedua yaitu tambahan penjelasan seperti Quran surah An-Naml ayat 80. Yang ketiga yaitu lafadz fasilah. Sudah disebutkan dengan kalimat yang ada di
setelah redaksi awal ayat, pertengahan, dan akhir, seperti yang tertuang dalam Quran Surah At-Toha ayat 61. 4. Kandungan lafaz fasilah telah disinggung dari celah-celah ayat seperti tentang dalam Quran Surat Yasin ayat 37. Di situ dijelaskan kalimat naslah minhun nahar atau kami tinggalkan siang telah mengandung pengertian bahwa hum mudlimun, mereka berada dalam kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Lembayung Agundasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang ayat dan surat. 1. Ayat. Ayat secara bahasa atau etimologi ada 6 pengertian, yaitu 1. Tanda. 2. Mukjizat. 3. Pelajaran atau peringatan. 4. Suatu hal yang menakjubkan. 5. Bukti atau dalil. 6. Kelompok atau kumpulan. Dan secara istilah atau terminologi, ayat adalah suatu kumpulan kata yang mempunyai awal dan akhir yang terdapat dalam surat dari suatu Al-Quran. Urutan-urutan tertib ayat Al-Quran telah menjadi ijma, konsensus atau kesepakatan di kalangan umat muslim bahwa urutan, susunan, atau tertib ayat-ayat Al-Quran bersifat taufiki, yaitu atas petunjuk Nabi yang ia terima dari Allah lewat malaikat Jibril. Sebab setiap malaikat Jibril turun membawa ayat-ayat Al-Quran, ia menunjukkan kepada Nabi tempat ayat yang baru diterima itu kepada para sahabatnya dan menyuruh penulis wahyu untuk menuliskan dan meletakkan ayat tersebut di dalam suatu surat yang telah ditunjukkan. Dan Nabi membacakannya berulang-ulang. Setiap tahun Jibril turun untuk mengecek urutan tertib ayat-ayat Al-Quran. Bahkan pada tahun terakhir Nabi wafat, Jibril turun 2 kali untuk mengecek urutan ayat-ayat Al-Quran. 2. Surat. Surat adalah sekelompok atau sekumpulan ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, yang mempunyai permulaan dan penghabisan. Yang terpanjang adalah surat Al-Baqarah, terdiri 286 ayat, dan yang terpendek adalah surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Faidah surat. 1. Untuk memudahkan umat Islam mempelajari, memahami, dan menghafalkan Al-Quran. 2. Untuk menunjukkan topik pembicaraan, sebab setiap surat telah diberi nama dengan nama yang relevan dengan isi kandungan surat yang bersangkutan. Misal, surat Al-Baqarah, surat Al-Jin, surat Yusuf, dan sebagainya. 3. Untuk menunjukkan bahwa mukjizat Al-Quran itu tidak terletak pada surat yang panjang saja, tetapi juga terdapat dalam surat yang pendek. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, salah kata, mohon dimaafkan.